Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Hari ini mudah-mudahan Anda semua tetap bersemangat sebagaimana bersemangatnya saya pada hari ini. Eh, Belakangan ini ya tentu adalah kondisi yang tidak mudah bagi banyak orang ya, dan terutama juga bagi kita para wirausaha, pengusaha ya, atau orang-orang yang mencoba untuk menjalankan bisnis atau merintis bisnis dengan adanya eh, merebaknya virus corona ya. Banyak usaha yang tutup dan kita pun harus banyak berpikir bagaimana caranya agar bisa survive ya. Salah satu yang menjadi masalah berat bagi seorang wirausaha adalah bagaimana bisa menggaji karyawannya. Nah, ini juga menjadi masalah tentunya bagi saya. Di saat omset turun, eh, biaya-biaya juga semakin meningkat dan lain-lain. Nah, saya ingin berbagi pada hari ini salah satu solusinya apa ya. Jadi kalau dikatakan dengan adanya virus corona dan ekonomi lagi turun begini, ya memang secara simpel mudah aja. Kalau kita seorang pengusaha ya sudahlah, kita ambil exit policy. Apa exit policy? Ya udah, karyawan minimal kita rumahkan, atau ya udah sekalian aja deh di PHK. Bagi saya opsi untuk merumahkan karyawan ataupun PHK ya itu boleh jadi itu sebagai salah satu wacana ya. Dan memang pemerintah pun membuka peluang untuk itu, karena di dalam peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Tenaga Kerja yang pernah saya baca, boleh seorang pengusaha melakukan perundingan dengan karyawannya, baik itu dalam penurunan gaji atau merumahkan karyawan dan lain-lain. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa disinilah terdapat ujian bagi mental kita sebagai seorang pengusaha. Kenapa? Yang kita ketahui, memang kondisi yang kita alami ini adalah kondisi yang tidak biasa ya. Semuanya menjadi sulit. Tetapi bagaimana kita bisa survive di sini dibutuhkan terutama mental seorang pengusaha ya. Saya banyak belajar dari mentor-mentor bisnis saya, terutama sejak saya awal merintis bisnis. Di dalam hidup ini senantiasa kita mempunyai dua pilihan ya. Pilihannya ingin menjadi manusia di atas garis atau ingin menjadi manusia di bawah garis ya. Kalau di atas garis itu ada semangat, di bawah garis itu ada loyo. Di atas garis itu ada optimis, di bawah garis ada pesimis. Di atas garis ada memberi, di bawah garis ada meminta. Di atas garis ada orang-orang yang amanah, di bawah garis adalah orang-orang yang khianat. Di atas garis adalah orang-orang yang senantiasa ceria, di bawah garis adalah orang-orang yang selalu murung. Nah, begitu terus, apapun itu. Nah, pilihannya ada di tangan kita. Dalam menghadapi situasi seperti ini, penting sekali bagi kita untuk memilih menjadi orang-orang di atas garis. Ya, kenapa? Karena sukses itu ada di atas garis dan gagal itu ada di bawah garis. Nah, teman-teman, sikap mental ya menjadi orang-orang di atas garis ini sangat penting. Bagaimana kita bisa menghadapi kondisi-kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Kita harusnya menjadi orang-orang yang tidak cepat menyerah. Kita harus berusaha, berupaya dengan semaksimal mungkin bagaimana caranya agar bisa survive dalam hal ini. Salah satu strategi yang saya laksanakan adalah saya mencoba untuk berdiskusi dengan karyawan-karyawan saya. Nah, bagaimana solusinya agar kita bisa survive dalam kondisi ini? Nah, di dalam masa-masa seperti ini ada yang dikenal dengan pivot business. Anda tahu apa artinya pivot business? Ya. Pivot business itu seperti kita bermain basket ya. Apa itu pivot? Pivot adalah bertumpu dan berdiri di atas satu kaki, tetapi tubuh melakukan gerakan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, itu dilakukan seperti itu. Nah, dalam hal ini ya, pivot business artinya kita tetap melaksanakan usaha tentunya dengan tim yang ada sekarang, dengan sumber daya yang ada yang sekarang. Cuma kita melakukan atau mencari solusi-solusi lain dalam bisnis kita. Contoh yang saya lakukan ya, core dari bisnis saya adalah penjualan sepeda motor dan mobil misalnya. Tetapi di kondisi sekarang, barang-barang tersier seperti sepeda motor dan mobil mungkin belum menjadi pilihan masyarakat, karena masyarakat masih bertumpu pada kebutuhan-kebutuhan pokok ya, seperti sembako dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya agar perusahaan kami bisa survive? Nah, kami melakukan pivot business.
kami mengubah strategi bisnis di mana saya memanfaatkan karyawan-karyawan yang dalam kondisi saat ini mungkin mereka tidak terlalu banyak aktivitas, ya, sehingga mereka bisa kita manfaatkan dan tidak perlu dirumahkan, ya. Kita justru berjualan sembako. Nah, kemudian di kondisi yang sulit seperti sekarang ini, ya, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, apa kebutuhan kaum muslimin atau orang-orang pada bulan Ramadan ini? Yang kita ketahui, salah satu kebutuhan pokok ketika orang di bulan Ramadan adalah menu berbuka. Menu berbukanya apa? Madu dan kurma. Nah, alhamdulillah kami mencoba mengalihkan, ya, salah satu divisi dari usaha kita untuk berjualan madu dan kurma. Ini kami lakukan adalah bagaimana kita agar bisa survive dalam kondisi seperti ini. Dan tentunya ini perlu dibicarakan dengan karyawan dan agar mereka sadar bahwa perusahaan juga memikirkan karyawan. Bagaimana agar karyawan bisa dibayar dan digaji tepat waktu, kemudian bagaimana mereka juga masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, ini tentu kita perlu bicarakan. Dan bagaimana agar perusahaan kita ini bisa sama-sama survive. Konsep ini tentu bisa dilaksanakan dengan kerjasama yang baik semua pihak, terutama para karyawan tentunya, ya. Jadi saya memotivasi mereka agar bersungguh-sungguh melakukan penjualan, melakukan promosi, berjualan setiap hari, melakukan upaya-upaya marketing yang baik sehingga kita bisa sama-sama survive. Dan alhamdulillah hasilnya signifikan. Nah, inilah yang saya sampaikan pada teman-teman, kita memilih untuk tidak menyerah. Kita memilih untuk melakukan sesuatu, kita memilih untuk berjuang. Saya berharap kita semua bisa survive dalam hal ini. Bagi saya, opsi untuk mem-PHK pegawai itu mungkin pilihan yang paling terakhir, yang paling sulit, ya, apabila memang usaha kita memang sudah tidak bisa memungkinkan lagi untuk terus melakukan operasional sehingga tidak ada input, tidak ada pemasukan, tidak ada penjualan, dan beban operasional semakin tinggi. Tentu ini kita harus mencoba realistis. Tetapi, ya, saya yakin, ya, apapun itu, selagi manusia ini masih hidup, ya, mereka pasti butuh sesuatu. Nah, teman-teman, dalam diskusi kita hari ini yang ingin saya tekankan sebenarnya adalah bagaimana kita tetap bersemangat dalam kondisi krisis seperti ini. Dan kita tetap memiliki daya juang, tetap optimis, ya, tetap memikirkan bagaimana caranya agar bisa survive. Karena ini yang paling penting. Yang paling penting adalah mindset kita. Apabila mindset kita dalam kondisi ini berubah menjadi mindset yang lemah, ya, mindset kita adalah justru menjadi mindset orang-orang yang kalah, maka sebenarnya kita sudah kalah sebelum pertempuran ini dimulai. Maka teman-teman tetaplah bersemangat, tetaplah berdaya juang tinggi, bekerjasamalah dengan semua sumber daya, bekerjasamalah dengan karyawan-karyawan Anda, lakukan yang terbaik insya Allah. Dengan hal ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah usaha kita agar bisa survive dalam kondisi ini. Nah, demikian teman-teman diskusi kita pada hari ini, ya. Saya berharap ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap berjuang, tetap fight, tetap optimis, dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.